Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk bahasa Sunda di kelas 6A dan kelas 6B. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu melindungi kita semuanya. Tetap semangat untuk belajarnya ya. Baik, untuk hari ini anak-anak sekalian, Mister akan jelaskan materi di halaman 36. Itu tentang kecap atau harti ngalegaan jeung ngaheuretan. Nah, tolong disimak baik-baik ya. Siapkan catatannya dulu. Nanti lebih jelasnya kalian juga boleh dibaca nanti materinya di halaman 36 ya. Sebelum nanti kalian membaca lagi materinya, tolong sekarang perhatikan dulu. Nanti Mister tidak ada tugas buat kalian, tapi hanya menjelaskan materi saja hari ini ya. Baik, mari kita awali dulu dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak sekalian, coba siapkan buku tulisnya. Ditulis di atasnya judulnya dulu. Judulnya harti ngalegaan jeung ngaheuretan. Tulisannya boleh kalian lihat di buku paket di halaman 36 di atas yang bagian D. Ya. Harti ngalegaan jeung ngaheuretan. Oke? Nah, maksudnya begini ya anak-anak sekalian. Ada arti makna dari kata dasar dalam bahasa Sunda itu yang artinya itu nanti diperluas. Itu yang pertama. Ada juga yang dipersempit nanti. Itu maksudnya ya. Jadi artinya nih, bukan katanya. Kalau katanya mah sama. Ya, kecapnya sama, katanya sama, cuman artinya nanti ada yang diperluas, ada yang dipersempit. Oke, baik. Untuk yang pertama, arti ngalegaan. Tulis di bawahnya 1, harti ngalegaan. Tulis, harti ngalegaan. 1, harti ngalegaan. Dalam kurung, arti yang diperluas. Arti yang diperluas. Di bawahnya contoh bahasa Sunda ya, contoh. Yang bisa diperluas itu 1, bapak, tulis di bawahnya. 2, ibu. 3, mamang. Udah? 4, bibi. 5, anak. Nah, ini kecap-kecap kata-kata yang bisa diperluas. Nanti bisa jelaskan ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2, harti ngaheuretan. Tulis di bawahnya harti ngaheuretan nomor 2. Tadi kan nomor 1 harti ngalegaan. Nomor 2 ayeuna harti ngaheuretan, dalam kurung arti dipersempit. Arti dipersempit. Contoh di bawahnya, contoh. Tulis nomor kahiji 1 di bawahnya ustad. Tulis ustad. Pakai D, pakai Z di belakangnya. Ustad. Nah, gitu ya tulisannya. 2, masjid. Masjid. 3, taklim. Sudah? Oke, baik. Ditunda dulu tulisannya. Sekarang perhatikan. Simak baik-baik ya. Yang pertama, arti ngalegaan. Diperluas nih artinya. Contoh tadi kita ambil satu contoh bapak. Kata bapak anak-anak sekalian, makna dasarnya itu kan makna asal adalah bapak kita yang apa? Yang memberikan nafkah untuk keluarga, itu bapak. Itu kata dasarnya. Arti dasarnya
Setiap bapak itu kan punya anak, punya istri, punya ibu tuh. Itu namanya bapak, bapak kita, misalkan. Orang tua kalian. Itu bapak. Tapi sekarang kan kita juga suka memanggil kepada orang lain dengan kata-kata bapak. Pak supir, ya kan? Bapak juga dipanggilnya bapak supir. Bapak kepala sekolah, dipanggil bapak juga. Nah, berarti kata bapak ini bisa diperluas dengan makna yang lain, bukan hanya sekedar orang yang memberikan jajan kepada kita doang atau orang tua kita doang, tapi bukan orang tua kita pun kadang-kadang kita panggil bapak. Berarti apa? Makna yang diperluasnya adalah setiap seorang laki-laki yang sudah punya istri, yang sudah dewasa, biasanya suka disebut bapak. Nah, itu yang pertama, paham ya? Jadi makna bapak itu luas artinya. Bukan hanya orang atau orang tua kita saja. Tapi setiap laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah berumah tangga, ya, itu juga suka kita sebut dengan panggilan bapak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga sama ibu. Ibu makna dasarnya, makna asalnya kan orang tua kita yang perempuan, ya, yang melahirkan kita itu ibu. Makna asalnya. Tapi kita juga suka suka panggil sama orang lain dengan ibu, walaupun bukan ibu kita. Ibu-ibu pengajian kan kita sebut ibu. Berarti orang dewasa yang perempuan yang sudah berumah tangga, yang sudah punya suami misalkan, itu juga suka disebut dengan ibu. Berarti makna ibu pun bisa diperluas, bukan sekedar orang yang melahirkan kita, tapi orang lain pun kita sering suka disebut dengan panggilan ibu. Bisa dipahami ya? Yang kedua, yang ketiga sekarang mamang. Mamang itu awalnya itu makna aslinya mamang itu kan adik bapak atau ibu yang laki-laki. Itu mamang kita tuh dari keturunan. Itu mamang kita. Tapi kadang-kadang kita suka nyebut juga kepada tukang bakso dengan mamang. Mang, kak dia mang, beli bakso. Nah, berarti ini disebut mamang juga, padahal bukan mamang kita itu. Pak, kayak gitu ya. Itu berarti makna mamang itu boleh diperluas kepada yang lain, boleh dipakai oleh makna yang lain gitu, ya, orang lain gitu. Jadi bukan dari keturunan kita juga kadang-kadang kita sebut mamang. Atau yang keempat, bibi. Sama, bibi juga kan? Kalian. Kalau bibi itu makna dasarnya kan itu adik bapak atau adik ibu yang perempuan, itu bibi, ya, bibi kita asalnya. Tapi kadang-kadang kita juga suka manggil bibi kepada siapa? Nah, pembantu di rumah. Kan yang punya pembantu di rumah sering kita sebutnya dengan panggilan bibi, ya. Nah, berarti makna bibi pun ya sama, bisa diperluas. Bukan sekedar orang yang memang ada keturunan dengan kita. Bibi itu bisa saja kita manggil kepada pembantu bibi. Nah, itu kayak gitu ya. Jadi bibi pun termasuk makna yang bisa diperluas. Dan satu lagi anak. Anak itu dasarnya awalnya makna asalnya itu kan keturunan pertama itu anak. Bapak dan ibu punya anak, itu anak yang aslinya. Tapi kan kadang-kadang kita ada anak-anak sekolah, itu termasuk dikatakan anak juga kan, anak sekolah. Padahal bukan anaknya. Memang masa sekolah punya anak? Berarti anak pun sama, bisa diperluas maknanya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak sekalian, ada makna yang bisa dipersempit. Contoh ustadz. Ustadz itu sebetulnya bahasa Arab artinya guru, ya. Mana asalnya guru ustadz itu. Tapi kadang-kadang kita taunya kalau ustadz itu guru taklim aja disebutnya guru tuh. Ustadz, ya. Padahal ustadz itu boleh kalian memanggil ustadz kepada guru kalian yang ngajar matematika, boleh. Toh ustadz itu maknanya guru, tapi kita lebih cenderung manggil ustadz itu kepada guru agama. Nah, berarti kan dipersempit. Jadi makna sempit gitu. Hanya untuk guru agama saja kita pengennya menyebutnya ustadz. Kemudian ada masjid. Masjid juga maknanya dipersempit. Padahal masjid itu artinya makna asalnya itu kan tempat sujud. Namanya masjid. Tempat sujud masjid.
Artinya dimanapun sebetulnya kalau kita mau sujud di situ melaksanakan sholat itu masjid namanya. Kadang-kadang kalian sholat di rumah, di kamar, di pelataran, kemudian di lapangan, kan suka ada yang sholat di lapangan. Itu juga masjid sebetulnya. Karena masjid itu mana asalnya tempat sujud, di mana kita sujud. Tapi kan kita yang taunya yang namanya masjid mah yang memang ada pilarnya, ada gedungnya, ya kan? Yang kita tahu itu masjid namanya. Padahal lapangan juga bisa dikatakan masjid. Dan satu lagi taklim yang bisa dipersempit. Makna asalnya kalau taklim itu kan tempat ngaji. Makna asalnya dimanapun dilaksanakan taklim, itulah yang dimaksud dengan taklim. Tempatnya mah boleh di lapangan, boleh di bawah tenda, boleh di sekolahan, boleh di saung mungkin. Ngadain taklim itu juga namanya taklim sebetulnya. Tapi kita lebih cenderung memaknakan taklim itu ya majelis taklim gitu kan, yang memang kayak ada gedungnya kayak masjid, majelis taklim Al-Kausar misalkan, kayak gitu tuh. Itu baru taklim. Padahal kita boleh menggunakan makna taklim itu di mana saja kalau dilaksanakan tempat ngaji. Bisa dipahami ya? Nah, ini dua makna yang bisa diperluas dan makna yang bisa dipersempit. Tadi kalau makna diperluas, bapak, ibu, mamang, bibi, anak, itu contoh-contoh makna yang bisa diperluas. Dan makna-makna yang bisa dipersempit, contoh tadi ustadz, masjid, taklim, pesantren, sama itu tuh pondok ya, itu juga termasuk makna-makna yang bisa dipersempit. Oke, bisa dipahami ya? Baik, untuk hari ini kalian bisa lebih jelasnya lagi baca materinya di halaman 36 ya. Kalau misalkan nggak ngerti, di halaman 37-nya di sebelah kanannya udah bahasa Indonesia. Bisa dibaca yang bahasa Indonesianya aja. Baik, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kalian nanti bisa melaksanakannya dengan baik di latihan-latihan yang berikutnya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.